kalau terbukti berbeda dan terbukti itu ada penganiayaan terlebih dahulu, maka dengan sendirinya kasus tembak menembak itu akan jadi tanda tanya besar, maka jalan ceritanya berubah, termasuk juga kasus pelecehan seksnya itu juga akan berubah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kasus peristiwa tembak menembak anggota Polri ini terus berpolemik. Media hampir tiap hari memberitakan bagaimana perkembangan penanganannya, dan tentu kita semua mengikuti pemberitaan di setiap saat. Ada yang menarik dari pernyataan mantan Kabad Reskrim Susno Duaji. Susno Duaji ini sebagaimana kita tahu beberapa tahun yang silam pernah heboh karena dia juga punya masalah yang betul-betul menghebohkan publik Indonesia pada saat itu, dan dia akan memberikan pandangannya sebagai mantan polisi, sebagai pejabat di kepolisian, tentu tahu dan bagaimana cara kasus itu ditangani dan diselesaikan. Kita akan coba simak bagaimana pandangannya terkait dengan kasus polisi tembak polisi di Jakarta yang sempat menghebohkan kita semua. Betul apa yang dikeluhkan oleh pihak keluarga itu. Ada luka sayat, ada luka benda tumpul, dan ada luka-luka lainnya. Itu buktikan dulu. Nah, setelah terbukti, maka kasus kalau terbukti berbeda dan terbukti itu ada penganiayaan terlebih dahulu, maka dengan sendirinya kasus tembak menembak itu akan jadi tanda tanya besar, maka jalan ceritanya berubah, termasuk juga kasus pelecehan seksnya itu juga akan berubah juga. Gonjang-ganjing Republik Nusantara ini cukup saya saja dulu. Sekian puluh tahun yang lalu. Kenapa? Karena kasus ini it is very simple, gampang sekali. Seandainya pelakunya, bukan pelaku seandainya TKP-nya bukan di rumah jenderal, kemudian bukan melibatkan sopir atau ajudan jenderal, dan bukan juga pelakunya yang nembak itu adalah Barada tanda petik yang nembak itu tanda petik loh Pak Johnson, jangan melotot ke saya gitu kan, yang menembak tanda petik, maka ini mudah. Kemudian barang bukti, senjata jelas. Senjata siapa? Senjata yang ada di lokasi itu harus disita semua. Senjatanya Pak Jenderal, senjata ajudan, senjata almarhum Kemudian kalau ada senjata lain juga disita, termasuk surat senjata, proyektil, selongsong disita semua, darah disita, pakaian pun harus disita, termasuk pakaian dalam nggak boleh dicuci. Nah, kenapa disita? Kan ada kasus susila katanya ada pelecehan, dan kalau nggak salah 2 laporan polisi itu salah satu diantaranya pertama tentang pelecehan, itu harus disita. Dan handphone, bukan aja handphone korban, handphone Brigadir J, handphone Baradae, handphonenya Kadif Propam waktu itu, handphonenya ibu istri Kadif Propam, handphonenya Baradae, dan handphone lain yang ada di situ harus disita semua. Kenapa handphone harus disita? Untuk mengetahui pembicaraan, berita, SMS, kiriman gambar, video, dan WhatsApp dan lain-lain sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan sesudah kejadian. Timbul pertanyaan, kalau itu hilang, kan Polri tidak boleh menyerah. Kan ada provider, minta kepada provider, karena ini kasus kriminal, pasti provider akan berikan kok, akan terlacak semua. Dan dari handphone juga bisa diketahui posisi masing-masing pemegang telepon pada jam itu. Nah, terus selain handphone disita, ada juga di situ
decorder. Jadi bukan yang nyorot itu. Kalau yang nyorot itu nggak nyimpan apa-apa, tapi dia kan ngambil gambar. Nah, decorder itu bisa mengetahui kalau dibuka pada saat jam sebelum kejadian, setelah saat kejadian, dan after kejadian. Bisa di situ. Nah, kalau yang disambar petir aneh juga itu. Yang disambar petir bukan decordernya, tapi yang disambar petir yang dalam rumah. Nah, petir masuk rumah itu Pak, ya bisa jadi kita nggak apa-apa lah, dibilang gitu nggak apa-apa lah, tapi nanti ahlinya kan yang akan buka gitu. Oh kok petir zaman sekarang bisa bengkung-bengkung gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya model baru, zaman digital kan bisa gitu. Nah, itu akan bicara juga. Termasuk senjata akan bicara Pak Karni. Kenapa senjata akan bicara? Katanya ditembak dengan senjata berapa itu? 5 ya kalau saya berita. 5 peluru. Pak Johnson ngomong 5 loh, tapi lubangnya 7. Berarti ada peluru model baru sekarang itu Pak. Satu tembakan keluar 2 ya, bercabang. Bisa aja, jangan dibantah. Nanti kan ahli forensik yang akan melihat. Nah kemudian senjata otomatis katanya pakai senjata Glock ya, Glock. Ditembak. 5 peluru kena semua. Lah kalau kena jantung kan langsung geletak kan. Tapi ada peluru di dinding. Nah, kalau 5 peluru itu kena semua pada saat dia geletak, berarti 4 peluru itu kan rekosetnya di lantai kan. Coba Pak Johnson saya tembak di sini lagi tegak. Dar gitu. Nah, yang 4 kan saya tembak waktu Pak Johnson sudah geletak kan. Dor. Nah, di mana pelurunya ya? Beramburan di situ. Kecuali kalau peluru pinter ya. Dar, naik lagi ke dinding. Tak. Bisa jadi. Loh kita nggak boleh. Kita nggak boleh bantah, apa adanya jangan Pak Johnson bantah, ke pengacara, biarin aja. Siapa tahu peluru pinter kan, loncat lagi, bersarang lagi di situ. Nah, peluru zaman sekarang macam-macam. Jadi artinya peluru bisa bicara, senjata bisa bicara karena senjata itu ada sidik jarinya dari alur itu. Nah, belum surat senjata bisa disita. Surat senjata itu bisa nanti menunjukkan apakah kan yang dipertanyaan di masyarakat Baradae itu berwenang pakai senjata apa enggak, dilihat saja suratnya ada enggak suratnya. Kemudian suratnya itu surat sakti apa surat asli. Nah kalau surat sakti ya siapa yang ngasih surat sakti itu bahaya gitu kan. Misalnya dia mengaku nembak, tidak cukup dengan pengakuan dia, tidak cukup dengan kata komandan dia jago tembak, tidak cukup dengan sertifikat. Ya diuji aja pada saat rekonstruksi ya Pak Karna. Rekonstruksi nah ini peluru kamu tembak dengan itu boneka ini pada saat kamu tembak reaksi kena enggak, bisa enggak kamu 5 peluru kena 7 gitu. Hebat kan diuji nanti kan Pak. Kalau ternyata dia bisa dar 5 7 kena, berarti tidak terbantahkan itu. Walaupun Pak Johnson teriak-teriak enggak terbantahkan loh Pak. Soalnya nanti bukan polisi yang ngomong, ahli balistik. Jenazah bisa bicara. Mungkin yang tanya gimana? Ya digali aja kuburnya. Digali kuburnya, bawa ke dokter forensik, dan supaya lebih meyakinkan lagi, Polri sudah mengatakan akan mengundang forensik dari lembaga independen dan dari perguruan tinggi. Kita acungi jempol, harus begitu. Walaupun forensik Indonesia itu sudah jago kelas dunia. Kita diakui loh dunia forensik kita. Tentang bedah mayat dan sebagainya. Nah ini jangan dipertaruhkan. Jangan gara-gara ingin nutupi apa-apa terus surat otopsinya dibuat terburu-buru gitu, nanti banyak salah. Nah makanya perlu gali jenazah ini tak perlu ada permintaan dari pengacara atau advokat atau keluarga. Gali lubang itu atas kemauan daripada si penyidik. Jadi jangan ada statement karena permintaan dari pengacara dan keluarga maka kami kabulkan gali jenazah. Bukan itu, tapi demi keadilan. Maka demi pembuktian, demi keterbukaan kita gali. Begitu. Suara Polri adalah suara dari Pak Kapolri dan suara dari Presiden. Tapi kalau suara-suara yang mengatakan yang ingin merekayasa, ingin nutupi, ingin apa-apa, bukan Polri Pak. Saya sebagai Polri, walaupun sudah pensiun di gunung, kalau terkait dengan Polri akan dijatuhkan, saya turun. Nah ini kita junjung, Polri akan jujur, akan buka dengan sebenar-benarnya, akan gali mayat, dan tidak peduli siapa pelakunya. Bila perlu kalau sudah 2 alat bukti yang cukup ya tahan gitu.
ada 2 orang, dua-dua pakai senjata. Yang satu Glock, yang satu jenis revolver. Ya. Lah, apa benar posisi orang yang di atas tangga itu lebih mudah menembak ke yang di bawah? Ya lebih enak di bawah. Kalau perang kan saya ini sekolah angkatan darat loh. Iya. Saya di angkatan darat dan saya juga latihan juga nembak dia apa namanya kita kan selalu menghindar dalam peperangan atau tembak menembak itu menghindari ketinggian. Iya. Ya kalau bisa masuk dalam lubang gitu kan. Iya. Atau tiarap lah ya. Iya. Ya soalnya ini kan fakta yang terjadi. Yang dari atas nembak 5 tadi Bapak bilang yang masuk 7. Iya. Yang di bawah malah gak ada yang masuk Pak. Enggak, itu nembak 7 nggak masuk. Iya. Yang atas nembak 5 kena 7. Iya. Tapi itu kan kata media. Ya mungkin diralat lah. Tulisannya lah tulisannya maksudnya 5 Pak. Yang katanya kan tulisannya 7, tabaco 5 ya. Feelingnya saya 2 peluru aja udah lumpuh. Ya. Terus buat apa lagi ditembak berkali-kali? Ya itu katanya kan menurut berita ya, tapi nggak tahu benar ya. Makanya perlu diperiksa. Katanya bela diri. Kalau bela diri kan dalam rangka karena dia diancam dari bawah kan, mestinya nggak perlu mati ya. Apalagi penembak tepat ya. Satu tembakan aja dipilih aja sini kaget aja cukup ya. Tapi mungkin senjatanya otomatis Pak. Nah, kemudian dia mencari sasaran sendiri gitu. Lah kan bisa jadi Pak Ong forensik belum bersuara. Nanti kalau saya dui forensik Tapi saya nggak begini Pak. Jenderal kan pernah pegang Glock. Oh iya itu pegangan saya. Apa iya kayak gitu Glock? Enggak juga lah Pak. Kalau jenderal nembaknya kan pelan kan. Apalagi saya kan istrinya orang Jawa jadi gaya solotor. Bisa ya. Dia kan anak muda kan. Kalau anak muda kan nah, mungkin belum ditembakkan pun sudah meledak gitu. Apakah orang semacam itu nanti kena di dadanya masih bisa membalas 7 kali? Iya kan, bisa saja rohnya jawab gitu kan. Kalau lah makanya Pak, ini kan kalau kejanggalan-kejanggalan Bapak bertanyakan justru reserse itu bekerja atas kejanggalan. Reserse kita kan pintar, seperti dikatakan bahwa tembakannya lemah pakai senjata otomatis. Ada di dada kena, begitu kena dada kan geletak kan? Iya. Kalau geletak, kemudian ada lagi yang luka kan? Kalau ada lagi yang luka tembak lagi, berarti nembaknya bukan dia saat berdiri, saat dia sudah terjatuh. Kalau dia sudah tersungkur, maka pelurunya tidak mungkin kena dinding kan? Tapi dor dia kena lantai. Kecuali kalau pelurunya nakal dari lantai, ya bisa jadi Pak, sahabat saya sudah di dinding, aku nyusul juga. Jadi